Luar biasa nih. Ya. Tadi buka bersama kita ini dirangkai ya? Dialog tanya jawab. Apa ini? Mengapa kita melakukan hal itu Pak Wakil? Ya. Ya, kan RT yang minta ada dialog karena berkembang dari kejadian-kejadian yang di masyarakat. RT menyampaikan kepada kami, dan ini kan kali pertama setelah pilkada ketemu dengan RT-RT. Jadi itu harapan-harapan RT tadi banyak, masalah kebakaran, masalah banjir dan lain sebagainya. Usulan tadi yang masuk baik banjir maupun penanggulangan kebakaran, apa yang akan kita upayakan ke depannya? Ya, beberapa usulan sudah kami bahas dengan tim pemerintah daerah, dinas-dinas terkait. Beberapa usulan sudah kami bahas dalam on progress. Tapi memang ada beberapa poin juga tadi yang memang akan saya lakukan ke depan. Salah satunya mungkin melihat masalah banjir, kejadian banjir yang sering menimpa Kutai Timur ini tidak seperti biasanya, mungkin perlu penelitian khusus dari kami. Apa harapan Pak Wakil ke depannya, baik kepada masyarakat setelah memaknai semua rangkaian bulan suci Ramadan nih Pak? Ya. Semakin kompak, masyarakat sama masyarakat semakin kompak, masyarakat dengan pemerintah semakin kompak, pemerintah dengan pemerintah semakin kompak, sehingga apabila semua kompak, semua harmonis, semua rukun, maka dipastikan pembangunan bisa seiring dan sejalan. Apabila pembangunan seiring dan sejalan, maka tidak ada yang terhianati dalam pembangunan itu, tidak ada yang terlalu untung dalam pembangunan itu, semua harus dapat untung yang setara. Inti pertanyaan beliau ini yang pertama terkait memang bencana banjir dan kebakaran, kedua bencana yang rutin kita nikmati sekarang. Kemudian yang kedua terkait regulasi Pak, tentang regulasi. Apalagi bantaran sungai banjir, ya apalagi dikatakan tadi Pak pembawa acara sedimentasi pengetahuan kita. Tapi saya tidak ingin berspekulasi dengan pengetahuan saya dan pengetahuan kita. Maka untuk masalah banjir saya akan segera mengundang tim ahlinya, ya, untuk melihat banjir ini letak salahnya di mana. Tim ahli yang bayar bukan pemerintah, yang bayar bukan KPI, tapi saya sendiri yang bayar. Jadi dia bekerja untuk saya. Karena kalau yang bayar pemerintah nanti bisa belok-belok tuh, banyak kepentingan. Kalau yang bayar KPC apalagi udahlah belok-belok KPC dia. Tapi kalau saya yang bayar, ini demi kepentingan masyarakat Kutai Timur. Hasil yang didapatkan betul-betul objektif, tidak ada kepentingan politik apa-apa. Ya, itulah kenapa, bukan karena saya banyak duit, cuman kepentingannya kenapa kita bayar, saya sendiri bayar, supaya hasil yang diteliti dia betul-betul objektif. Apakah betul-betul sungai perlu lebarkan, apakah betul-betul sedimentasi, atau memang gara-gara penampung resapan air di hulu sudah habis. Kalau resapan hulu sudah habis, maka tidak ada pilihan lain. Perusahaan harus menambah, keluarkan biaya untuk menangani masalah banjir, dan tidak boleh diambil dari CSR. Mereka keluarkan dana baru untuk menangani masalah banjir, nggak boleh dana CSR, karena CSR itu haknya masyarakat untuk bisa dibina dengan dana CSR. Ini kita keras-kerasan aja nih, ya, biar KPC dengar juga hari ini kan hasil kita sama RT ini. Kemudian masalah kebakaran, ini menarik Pak Nana. Saya segera nih, kalau udah sempat tahun ini mungkin tahun depan bisa kita adakan, lalu dari pemerintah aja langsung satu rumah satu buah APAR, alat pemadam api ringan, mungkin yang 10 kilo lah. Kalau 5 kilo itu kan kecil betul itu. Tapi alat pemadam api ringan ini kan APAR ini ada expirednya, rasanya dia hanya berlaku sampai 2 tahun. Hari kerja saya langsung bawa rapat besoknya dengan tim pemadam kebakaran ini, untuk bagaimana kita hitung daerah-daerah yang rawan kebakaran itu dikasih APAR. Nah, dan ke depan juga untuk masalah kebakaran kita sedang bertahap masukkan program bedah rumah, karena salah satu penyebab kebakaran itu adalah konsleting arus pendek, arus listrik. Nah, itu yang ke depan mungkin akan kita masukkan dalam bedah rumah, mudah-mudahan bisa meminimalisir arus pendek yang terjadi di rumah-rumah kita karena salah pasang kabel dan lain sebagainya. Kemudian dana RT, saya ingat sekali, dan itu memang program saya yang namanya 4K, kebersihan, keamanan, keindahan, dan kebersamaan. Itu akan dikeluarkan dari dana RT. Saya sudah sampaikan juga dengan Bupati, cuman Pak Bupati untuk mengeluarkan perbu, beliau dalam kehati-hatian.
sangat hati-hati, jangan sampai yang dikeluarkan untuk di luar dari pembangunan yang fisik yang kelihatan, untuk bangun 17 Agustus dan sebagainya, jangan sampai justru terjadi penyelewengan di tingkat RT. Ya, dengan kehati-hatian. Insya Allah ini sedang kita bahas dengan Bupati, asal tidak tabrak aturan, insya Allah paling tidak tahun depan sudah kita mulai berlakukan yang seperti Pak Nanang tadi, dengan penggunaan dana RT yang bisa untuk sampah, untuk keamanan dan lain sebagainya, seperti saya sebutkan waktu kampanye yang lalu. Karena kalau saya sebutkan lagi yang 4K itu sekarang sudah, kalau sekarang sebutkan 4K harus 5K, karena keamanan, kebersihan, keindahan, kebersamaan, kelaparan. Jadi udah lapar perut ini. Jadi 5K. Kelamaan, ya. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Nanang tadi memang sudah dalam tahap pembahasan kita, insya Allah. Baik dana RT maupun masalah kebakaran dan banjir, insya Allah. Silakan Pak yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan RT Pak. Ya, nama saya Roy, saya dari RT 36 dan Bukit Dalam. Mohon izin sedikit masalah banjir ya Pak Wakil. Ini agak sedikit juga dekat dengan rumah Bapak almarhum. Masalah sedimentasi tadi, masalah yang kolam yang di Munte Haji Mante itu sama Munte itu sudah dangkal. Jadi kami yang di seputaran situ, Gang Banjar, Gang Rezeki, Gang Merpati, dan Gang apa lagi, dengan rumah beliau sering kebanjiran. Karena seharusnya itu jadi resapan air, tapi karena airnya sudah dangkal, jadi airnya langsung ke perumahan, pemukiman juga. Begitu juga anak sungai yang sebantaran Munte sama Gang Rezeki itu sudah terjaga sempit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunardi atau Agung dari RT 11 Tulingga dan Beringin. Masalah kebakaran. Jadi mungkinkah bisa bukan hanya apar yang kita siapkan, tapi daerah-daerah padat pemukiman itu sampai saat ini belum ada yang namanya pompa atau hidran yang bisa dipergunakan untuk mencegah pada saat terjadinya kebakaran sebelum pemadam kebakaran tiba. Nah, itu yang tidak ada di gang-gang wilayah yang padat pemukiman. Nah, apakah bukan hanya sekedar hidran saja yang dilengkapi, tapi mulai dari peralatannya, dan nanti warga di sekitaran itu, terkhususnya di RT-RT tersebut, bisa diadakan pelatihan bagaimana cara menggunakan hidran itu untuk bisa membantu mengatasi ketika banjir, ketika musim hujan. Nah, itu mungkin harapan dari kami. Silakan Pak Wakil, ada 1-2 maksudnya saya tadi terakhir. Kalau saya juga mengaku itu, cuman kan kalau mau itu dibagusi silakan menurut kepada pemerintah, si pemilik tanah. Karena itu tanah milik siapa kita nggak jelas. Kalau kita lakukan perbaikan, pengerukan, yang punya tanah lagi protes, muncul lagi pada pemerintah 30 miliar, nanti juga pemerintah. Jadi memang agak rumit keluarkan dana pemerintah itu. Kemarin termasuk saya agak ngomel karena saya sedih sekali melihatnya. Banjir 2 hari, tapi sayur orang mati. Kita mau ganti sayur orang yang tanam sayur itu, mau ganti sayur orang, nggak bisa. Karena belum ditetapkan sebagai bencana. Syarat bencana berdasarkan aturan minimal 3 hari terendam, baru syarat bencana. Sementara kemarin hanya 2 hari. Tapi faktanya sayurnya sudah mati. Saya bilang jangan lihat rumahnya mati 2 hari terendam, tapi sayurnya 4 hari terendam. Bisa nggak tentukan ini sebagai bencana? Nah, itulah mengeluarkan uang pemerintah itu sangat rumit karena harus ada aturannya. Sama dengan menggali beberapa tadi, kalau yang punya tanah oke, mungkin bisa proposal dari perjanjian buat datang keberatan, maka akan kita perbaiki folder yang ada di situ. Kalau tidak, ya itu agak rumit. Tapi ada jalan, di mana anak ke bawah di sana jalan.
Kalau tadi bantuan sosial yang tidak ada cantolannya pada dana APBD, tidak ada gantungan, tidak tergantungnya. Kemudian nanti boleh Pak. Nah, sekaligus saya katakan banjir. Untuk banjir kita belum bisa beranalisa. Memang analisis kita macam-macam. Dangkal lah, inilah. Cuma kita tidak bisa beranalisa karena kita bukan ahlinya. Makanya saya akan mendatangkan ahlinya. Ini bukan ahli yang di meja ya. Analisa ahlinya betul-betul menangani masalah banjir. Kita berharap dia naik perahu dari ujung sampai ujung. Dari pinggiran tambang yang naikin dari Kabo, naik perahu sampai ke muara, bagaimana keadaan Sungai Sangatta, diukur, teliti dan sebagainya, baru kita bisa tentukan apa sih masalahnya banjir itu. Kita tidak bisa analisa pendangkalan, kita belum pernah juga dalam sungai itu dangkal apa enggak kan gitu. Jadi kalau ada ahlinya nanti yang datang itu. Nah, untuk Pak Agung di RT 11 Gang Beringin, di RT juga sudah Pak Agung ini. Alhamdulillah, kawan waktu masih kecil dan jadi beberapa kota yang penanganan itu perlu punya hidran karena untuk biaya hidran itu cukup mahal dan memang banyak kaitan dengan gali-galian kabel dan lain sebagainya karena memang dia beda jalur hidran tidak sama jalur dengan jalur PDHM ya, jalur sendiri jadi agak rumit. Jadi dan itu memang untuk penanggulangan, tapi kita sekarang berbicara soal pencegahan. Jadi pencegahan kebakaran itu salah satu yang tadi katakan udah rumah dan mungkin masuk akal kalau kita bantu dengan APAR karena itu biaya yang paling alat langkah yang paling efektif untuk pencegahan. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan begitu api teriak-teriak aja, tolong, ambil air nggak dapat air. Jadi kalau memang ada cegah dengan APAR itu mungkin bisa mengurangi resiko kebakaran. Untuk Pak RT 44 yang butuh semenisasi segera diusulkan, termasuk RT di sini di tempat-tempat yang masih butuh semenisasi dan sebagainya segera usulkan. Mudah-mudahan cepat karena batas akhir pergeseran itu tanggal 14 April ini. Batas akhir pergeseran berdasarkan peraturan kan bisa pergeseran anggaran batas akhir tapi pendek sekali 14 Mei. Jadi kelihatannya pergeseran itu paling hanya sekitar 15-20% batas akhir pergeseran. Kalau PRT besok bisa masuk, segera kita lakukan. Sudah masuk? Kalau sudah masuk aman ya. Silakan yang lain kalau masih ada. Terus untuk Pak Wakilan kita semua. Terima kasih atas atensi semua untuk diskusi. Di penghujung ya puasa kita, mari kita sama-sama berdoa ya. Izin saya memimpinnya sekalian. Esensi kita mulai dengan Al-Fatihah.